Selamat datang di konten bahas. Pada konten bahas kali ini kita akan ngomongin tentang salah satu ilmu yang gue pelajari, salah satu ilmu yang gue perdalam juga, yaitu rehabilitasi sosial. Atau lebih tepatnya rehabilitasi aja, jangan pakai sosial. Kita akan fokus kepada rehabilitasi. Dan gak akan lama gue akan mulai dengan salah satu pertanyaan paling mudah, yaitu apa itu rehabilitasi? Paling mendasar. Rehabilitasi itu adalah secara definitif ya, adalah proses atau kegiatan refungsionalisasi dari seseorang atau ya individu yang mengalami defungsionalisasi. Artinya adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan fungsinya kembali terhadap seseorang yang mengalami penurunan fungsi sosial atau fungsinya. Nah, harus kita pahamin dulu bahwa manusia itu memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsi yang paling di-highlight dalam ilmu rehabilitasi itu ada 3. Kemandiriannya, bagaimana dia melaksanakan perannya, dan terakhir adalah yang paling penting yaitu keberfungsiannya, seperti yang tadi, fungsi sosial. Nah, dalam rehabilitasi itu banyak banget cakupannya. Ada sekitar 26 orang yang diatur untuk ditangani oleh seorang rehabilitasi. Yang bisa gue sebutin mungkin ya 5 lah. Dan salah satu rehabilitasi yang paling umum tentunya ada narkoba, terus juga ada anak, ada lansia, ada orang dengan disabilitas fisik maupun mental, ada juga HIV dan juga AIDS. Nah, 5 dari kategori orang yang bisa direhabilitasi ini sebenarnya tidak hanya sebatas 5, tapi ada lebih banyak, ada 26. Dan rehabilitasi ini sebenarnya sama dengan ilmu psikologi. Bedanya adalah kalau rehabilitasi ini menggunakan ilmu psikologi sosial. Kalau perbedaannya, kalau psikologi itu kan berfokus kepada kesembuhan klien, kesembuhan pada individu yang ditangani oleh seorang psikolog. Perbedaannya dengan ilmu psikososial adalah kalau ilmu psikososial ini memandang bahwa kliennya atau individu yang ditangani oleh seorang rehabilitator ini adalah sebuah bentuk dari pembentukan lingkungannya, sehingga fokus dari ilmu rehabilitasi itu bukan hanya kepada individunya, tapi juga perubahan lingkungannya sehingga lingkungannya ini dapat membentuk atau membantu si klien yang ditangani oleh konselor ini untuk bisa lebih pulih. Terus juga rehabilitasi ini termasuk ke dalam salah satu ilmu kesejahteraan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial tuh secara umumnya ada 3. Ada 3, betul, 4 ya, ini 3. Ada rehabilitasi, yaitu gua, ada pemberdayaan dan juga perlindungan, dan terakhir tuh ada jaminan. Nah, gue terhadap rehabilitasi. Tentunya perbedaan dari 3 ilmu kesejahteraan ini, rehabilitasi itu berfokus kepada mikro, yaitu ke individu. Meskipun secara prakteknya itu bisa dilakukan kepada kelompok maupun masyarakat. Kalau pemberdayaan dan juga jaminan tentunya itu kepada lingkungan masyarakat atau makro. Nah, yang harus kita tahu juga bahwa rehabilitasi ini seiring dengan berjalannya waktu atau seiring dengan pergantiannya presiden terdapat perbedaan. Dulu waktu zamannya Pak Jokowi, yaitu menterinya Bu Risma, itu hanya disatukan, rehabilitasi itu sebagai satu, yaitu kembali lagi sebagai refungsionalisasi terhadap orang yang mengalami penurunan fungsi. Dan kalau sekarang itu dibagi 2, di pemerintahannya Pak Prabowo ini dibagi menjadi 2. Duanya itu apa aja? Di bawah kementerian atau menterinya Pak Saifullah itu ada 2 sekarang, yaitu ada rehabilitasi dan juga habilitasi. Kalau rehabilitasi ini adalah pemulihan terhadap orang-orang yang secara awalnya dia fungsinya secara baik gitu, fungsinya baik, mengalami peristiwa atau kejadian yang membuat dia mengalami penurunan fungsi sehingga perlu direhabilitasi, perlu pemulihan. Dan yang kedua adalah habilitasi. Kalau habilitasi ini adalah pengembangan. Pengembangan itu maksudnya kayak gimana? Maksudnya adalah di saat seseorang dari lahir sudah memiliki disabilitas fisik dan dia mengalami penurunan sosial atau masalah-masalah yang bikin dia terdapat mental block misalnya. Nah, itu kita fokuskan terhadap pengembangan.
karena dia sudah terbiasa dari lahir tidak memiliki anggota tubuhnya, misalnya kayak tangan atau kaki, sehingga dikategorikan disabilitas fisik, itu akan kita fokuskan ke dalam pengembangan yang akan berhubungan dengan pemberdayaan. Nah, perbedaannya apa? Kalau rehabilitasi, kita ambil contoh kayak pengguna narkoba. Secara kehidupan, dari dulu dia kan normal, maksudnya tidak terdapat penurunan fungsi sosial yang signifikan. Sehingga di saat dia berkembang, bertumbuh, dia mengalami satu momen di mana dia adiksi, dia ketagihan dengan narkoba, sehingga mengalami penurunan fungsi sosial. Dan di saat rehabilitasi, itu akan melewati rangkaian proses, yaitu asesmen, intervensi, evaluasi, dan terminasi. Nanti itu kita akan jelaskan. Nah, dalam rehabilitasi ini, kalau orang yang mengalami penurunan fungsi, atau dalam proses pemulihan, ini tuh akan difokuskan kepada penolongan. Lebih ke arah bagaimana dia bisa sembuh, bagaimana dia bisa pulih dari penurunan fungsi sosial ini sehingga dapat pulih atau dapat kembali sehat sehingga dapat meningkatkan fungsi sosialnya kembali. Akan berfokuskan kepada pemulihan. Contoh salah satunya adalah mungkin ke arah medis ataupun kalau sekiranya psikososialnya kita bisa melakukan bantuan terhadap orang tuanya apa saja yang harus dilakukan. Dan sering kali juga kalau dalam konteks narkoba ya, orang itu sering kali kita bantu dengan melakukan self-help group di mana dia akan dikumpulkan dengan sesama penyalahguna narkoba yang ingin sembuh. Setelah itu dia akan sharing pengalaman dan itu akan membuat pengalaman orang menjadi obat bagi dia. Kalau rehabilitasi, kalau dalam habilitasi ini akan berfokus kepada pengembangan. Let's say seperti yang gue bilang tadi, contohnya yang tadi aja, orang dari kecil, dari lahirnya sudah disabilitas fisik dan dia mengalami penurunan fungsi. Dia ingin mendapatkan fungsinya kembali dengan kondisinya yang memiliki keterbatasan fisik. Itu akan berfokus kepada pengembangan, pemberdayaan. Jadi dalam rangkaiannya tetap sama, asesmen, intervensi, evaluasi, dan juga terminasi. Sama, tapi dalam kegiatannya berbeda. Kegiatannya itu akan berfokus kepada pemberdayaan, seperti vokasional, keterampilan, lebih ke arah penguatan mental, penguatan fisik, pengoptimalisasian fisik, segala macam. Nah, itu perbedaannya, rehabilitasi dan juga habilitasi. Dalam prosesnya kita akan bahas dalam asesmen. Asesmen, intervensi, evaluasi, dan juga terminasi. Dalam asesmen, ini adalah proses di mana sebagai konselor atau pekerja sosial itu mencari informasi tentang kalian. Ada intake dan engage, itu di mana kita melakukan hubungan pertama kali secara online, secara tatap mata maupun melalui media ya, kayak online segala macam. Dan itu akan memulai hubungan pertama, yaitu intake dan engage. Terus kedua, ada kontak and contract, di mana di sini kita akan menghubungi seseorang yang ingin dibantu dan menyiapkan kontrak untuk mengikuti rangkaian rehabilitasi ataupun habilitasi. Dan asesmen itu kita seperti biasa, kita akan melakukan konseling, kita akan melakukan pertukaran informasi, dan saran dari gue kalau sekiranya memang kalian berpikir untuk melakukan rehabilitasi dalam proses asesmen ini, jawablah sejujur-jujurnya, jawablah sebaik-baiknya, karena dalam ranah rehabilitasi kita punya kode etik di mana kita tidak akan melakukan penghakiman, kita tidak akan menyalahkan, banyaklah kode etisnya, dan salah satunya adalah tidak akan menghakimi, jadi jujur saja. Terus yang kedua, proses setelah asesmen adalah intervensi. Nah, intervensi ini adalah suatu perencanaan, rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan memulihkan klien. Artinya, dalam intervensi ini kita akan merencanakan apa saja yang akan kita lakukan berdasarkan dari data yang kita lakukan dari asesmen. Intervensi kita ini akan membuat sebuah rangkaian kegiatan yang harus kalian lakukan sebagai bentuk bukan hanya kepatuhan tapi sebagai bentuk ukuran bahwa kalian ini memang bisa tidak dalam melakukan rangkaian kegiatan yang telah ditentukan, dan ini kegiatan ini disetujui oleh klien dan juga kita sebagai rehabilitator. Terus yang ketiga, evaluasi. Tentunya evaluasi ya sudah cukup jelas kalau evaluasi ini sebagai bentuk evaluasi atau bentuk pembenaran, pencarian
apa saja yang harus bisa dimaksimalkan dari proses kegiatan intervensi. Dan sebelum evaluasi biasanya kita melakukan asesmen ulang. Sebelum kepada terminasi ya, sebelum pada pengakhiran, itu biasanya kita saat evaluasi kita melakukan asesmen ulang, di mana di sini akan menanyakan sebagai rehabilitator menanyakan kepada klien bagaimana perasaannya, bagaimana apakah yang diingin ubah dari kegiatan ini, apakah ada kesulitan, apakah ada kemudahan, apa yang paling disenangi, apa yang paling bikin kalian risih, kecewa, atau ada hal yang ya macam-macam lah. Nah, terakhir itu terminasi. Terminasi ini adalah kunci di mana kepastian kalian itu sudah kita lepas. Artinya, setelah terminasi, kita akan melakukan putus hubungan secara profesional. Artinya, sebagai klien dan juga rehabilitator, kita itu sudah tidak memiliki hubungan profesional. Akan tetapi, dalam proses terminasi ini, kita akan terus merujuk kalian, atau kita akan terus menemui kalian untuk melihat perkembangannya. Kalian tuh kayak gimana? Apakah hasil dari rehabilitasi ini tetap masih bisa dilakukan? Atau proses rehabilitasi ini dikatakan berhasil? Nah itu. Dan harus yang kita tahu juga bahwa dalam rehabilitasi, entah itu narkoba, entah itu anak, entah itu lansia, entah itu HIV/AIDS, dan seterusnya, hubungan antara kita dan juga klien itu harus sangat-sangat dijaga. Artinya, kepercayaan kalian adalah kepercayaan kami, dan kita bekerja bersama. Itu adalah prinsip utamanya dalam rehabilitasi. Kita tidak bekerja untuk kalian, atau kalian tidak bekerja untuk kami. Kami bekerja sama. Kita work together as a team untuk kesembuhan kalian. Rehabilitasi jadi bagi siapapun kalian yang memang kalian mengalami proses-proses dalam kehidupan yang membuat kalian tidak yakin terhadap diri kalian atau penurunan fungsi kalian, saya rasa jangan pernah takut untuk mencari pertolongan profesional. Karena ya hidup sudah stres ya, jangan sampai kalian nambah stres dengan tidak mencari bantuan. Dan harus yang kalian tahu juga bahwa pada akhirnya setiap bentuk rehabilitasi, setiap bentuk pelayanan yang dilakukan untuk menunjang kesejahteraan kalian, tujuannya adalah keberfungsian. Di mana kalian bisa kembali sehat, di mana kalian bisa kembali melakukan aktivitas kalian dengan baik, di mana kalian bisa melakukan setiap kegiatan-kegiatan ini tanpa merasakan hal-hal yang tidak enak pada kalian. So, jika kalian memang merasa ada hal yang mengganggu kalian, kalian merasa bahwa banyak sekali hal-hal yang kalian tidak bisa tahan sendiri, jangan pernah takut ngambil langkah untuk mencari pertolongan profesional. Gue Rangga Susana, ciao.